Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya, hal dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik meliputi dari bagaimana proses penilaian, pembelajaran, dan ujian-ujian yang dapat untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik serta ketuntasan belajar peserta didik. Untuk dapat dikatakan tercapainya penilaian hasil belajar yaitu dilakukannya dari beberapa proses ketercapaian seperti proses pengumpulan dan pengolahan informasi, proses interaksi antar peserta didik, proses dilakukannya capaian dalam kompetensi peserta didik, proses capaian pengakuan prestasi belajar, dan kriteria ketuntasan minimal. Terdapat 3 aspek penilaian hasil belajar peserta didik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penilaian sikap, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pada penilaian pengetahuan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan pada penilaian keterampilan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Terdapat 3 tujuan penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Maksud dari tujuan pertama yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Lalu maksud dari tujuan kedua yaitu untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, maksud dari tujuan tersebut yaitu untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Berikut adalah prinsip penilaian, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracun kriteria, dan akuntabel. Maksud dari setiap prinsip penilaian tersebut yaitu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, dan penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Lalu, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan status sosial, ekonomi, dan gender. Penilaian ini menjadi salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dalam penilaian ini yang mencakup semua aspek teknik penilaian yang sesuai. Penilaian ini harus dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Berikutnya ada bentuk penilaian yang meliputi penilaian oleh pendidik, penilaian oleh sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Maksud dari penilaian oleh pendidik ini adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian oleh pendidik ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperoleh proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun. Pada penilaian oleh sekolah, itu untuk penentu kelulusan dari satuan pendidikan, untuk dilakukannya perbaikan dan atau penjamin mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Artinya, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan kenaikan kelas peserta didik tersebut. Dan penilaian oleh pemerintah ini adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian oleh pemerintah ini digunakan sebagai dasar pemetaan mutu program satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan, dan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Selanjutnya dalam mekanisme penilaian yang harus dilihat yaitu pertama, strategi penilaian oleh pendidik saat penyusunan RPP. Yang kedua, penilaian aspek pada sikap melalui observasi dan laporan lainnya. Lalu penilaian aspek pengetahuan yaitu melalui tes tulis, lisan, dan penugasan. Yang keempat, penilaian keterampilan yaitu melalui praktik, hasil produk, portofolio atau teknik lainnya. Yang kelima, pembelajaran remedial jika tidak mencapai hasil KKM, satuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada hasil penilaian yang tercapai dari pengetahuan dan keterampilan. Pada prosedur penilaian meliputi penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan. Pada penilaian aspek sikap yaitu mengamati perilaku, mencatat perilaku, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Pada penilaian aspek pengetahuan yaitu menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, dan memanfaatkan hasil penilaian, serta melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Pada penilaian aspek keterampilan, prosedurnya yaitu menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dengan deskripsi. Terdapat 3 instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh satuan pendidikan, dan instrumen oleh pemerintahan. Pada instrumen penilaian oleh pendidik, yaitu digunakan bisa berupa tes, ulangan harian, penugasan baik individu maupun kelompok, atau dalam bentuk lain yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Lalu, instrumen penilaian oleh satuan pendidik itu instrumen yang digunakan berskala daerah, seperti ujian sekolah atau ujian akhir dengan syarat memenuhi substansi, konstruksi, bahasa, dan validitas empiriknya. Lalu, instrumen oleh pemerintah ini instrumen yang digunakan berskala nasional, seperti ujian nasional dengan syarat memenuhi substansi, konstruksi, bahasa, dan validitas empirik, serta menghasilkan nilai akhir sebagai perbandingan antar sekolahnya.